Ini ngaji surah Al-Isra ayat yang pertama. Ayat ini sangat masyhur, banyak yang hafal karena setiap tahun ini ayat ini dibaca. Bahkan kadang sebulan ini sampai 20 kali Pak. Undangan Isra Mi'raj membacanya ini ya. Tapi itulah kelebihannya Al-Quran, diulang-ulang itu gak ada bosannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-samiul basir. Maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barokna haulahu, yang telah kami berkati kanan dirinya agar melihat ayat-ayatku, linuriyahu min ayatina innahu huwas-samiul basir. Sesungguhnya Allah Zat yang maha mendengar dan maha melihat. Kalau kita renungi, kita pahami, kita tadabburi satu persatu kalimat, ayat ini mengarahkan kita ada 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah Subhanalladzi, Maha Suci Allah, Maha Suci Dat. Yang kedua Asra, yang telah mengisrokan. Yang ketiga bi'abdihi, hambanya. Yang keempat Lailah, pada waktu malam hari. Pembahasan yang kelima minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pembahasan yang keenam alladzi barokna haulahu. Kemudian yang ketujuh linuriyahu min ayatina innahu huwas-samiul basir. Kalau satu pembahasan memerlukan waktu 5 menit, ya 5 menit kali 7, insya Allah ya sekitar setengah jam kita ngaji. Ini ya mudah-mudahan ada yang kurang dari 5 menit, tapi untuk mengsubsidi pembahasan yang bisa lebih dari 5 menit. Mari kita cermati. Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Kalimat ini sering kita amalkan. Kalimat inilah yang oleh umat Islam sering diucapkan saat kita melihat sesuatu yang luar biasa atau melihat sesuatu yang menakjubkan. Umpama bapak-bapak mirsani wong ayu banget, niku cok refleks subhanallah. Kali ngoten wae. Subhanallah. Ibu-ibu mungkin sami weruh Rano Karno iki nom. Subhanallah. Jadi memang kalimat ini sering dimunculkan saat menghadapi sesuatu yang menakjubkan. Berarti peristiwa Isra Mi'raj memang sesuatu yang sangat menakjubkan, luar biasa. Dan alhamdulillah kita sebagai muslim, kalimat subhanallah itu sering kita ucapkan setelah sholat. Berapa kali Bu? 33 kali bersama alhamdulillah, bersama Allahu Akbar. Sudah, ini sudah selesai. Kan nggak ada 5 menit. Nah, ini untuk mengsubsidi pembahasan Asra yang telah mengisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan memi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Kalimat Asra
ini memberitahukan ke kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukan kehendak Rasul, tapi kehendak Allah. Karena kalimatnya asro ini diterjemahkan yang memperjalankan. Berarti Rasul tidak berjalan sendiri. Nah inilah yang perlu kita bahas. Bagaimana mungkin bisa seorang manusia, apalagi selain Rasul, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini semua orang bisa, tapi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha ini kalau bukan Allah yang memperjalankan ini nggak mungkin bisa, karena jarak yang akan ditempuh dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha ini tidak bisa dihitung dengan parsek, apalagi dengan kilometer. Ini gak ada yang bisa. Inilah perjalanan yang tidak bisa diukur. Sehingga Rasul saat Mi'raj ke Sidratil Muntaha ini harus disertai malaikat Jibril yang memang makhluk langit. Karena perjalanan ini melewati langit-langitnya, dan kendaraan yang dibawa oleh malaikat Jibril ini juga kendaraan langit. Kendaraan bumi nggak ada yang mampu, jangankan sampai ke Sidratil Muntaha, ke matahari lah, termasuk bintang yang paling dekat dengan bumi. Menurut para pakar, manusia kalau mau persir ke matahari menggunakan pesawat tercepat bumi, bikinan Amerika namanya Columbia, kalau bikinan Rusia namanya Challenges. Ini pesawat tercepat bikinan bumi, ini per jam 20.000 km per jam. Kalau Jakarta Wonosobo, Jakarta Surabaya, ini 1.000 km ditempuh Challenges ini 3 menit. Sehingga nek bapak ibu bonceng ini merotoli, pipine bisa ucul, irunge ucul, uteke muncrat terus ngendi-ngendi ini. Jadi contohnya komen ini kok derek cepet banget, mon kan jaketnya pun supaya ini komen lah ini. Kalau kita mau ke matahari naik pesawat Challenges, kita perlu umur 428 tahun. Kalau pakai Challenges baru ke matahari. Lah kalau kita naik maju makmur, ya, jadi baru ke matahari saja menggunakan Challenges. Kita perlu umur, kita berangkat masih bayi, terus enggak orang awan-awan 400 tahun lebih, paling tidak ukuran generasi sekarang kan 5 generasi, berarti lahir ping 5 sekmawon tekan srengenge. Bagaimana mungkin Rasul bisa Sidratil Muntaha dengan kendaraan bumi? Inilah asal Allah yang memperjalankan, sehingga Rasul membutuhkan kendaraan langit. Di hadis sahih namanya buruk. Buruk kalau kita cermati akar bahasanya itu barkun. Barkun itu kilat. Kilat itu kecepatan cahaya. Berarti jarak tempuh yang akan ditempuh Rasul saat ini harus ditempuh dengan kendaraan berkecepatan cahaya. Menurut ilmu fisika modern, hanya cahaya yang punya kecepatan paling tinggi. Diperkirakan per detik 300.000 km. Jadi tik nipis 300.000 km. Inilah gambaran buruk,
Nih, karena yang akan ditempuh memang tidak bisa diukur dengan parsek, apalagi kilometer. Maka kendaraan dari langit, lah buruk dan malaikat Jibril ini memang makhluk cahaya, makhluk yang tidak memiliki bobot. Menurut ilmu fisika modern, proton, inti atom ini masih memiliki bobot, walaupun hampir nol. Nah ini yang menjadi pemikiran para pemikir sampai sekarang belum ketemu ini. Bagaimana bisa Rasul yang memiliki bobot bisa melesat bersama Jibril dan Buruk yang berkecepatan cahaya per detik 300.000. Nah ini